Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau, ya Yesus, yang ternyata Engkau mau rela mati bagi kami, tetapi kemudian Engkau bangkit untuk mengalahkan maut, mengalahkan semua ketakutan-ketakutan yang seringkali mendera hidup kami. Karena itu di hari Paskah ini kami ingin bersorak memuliakan Engkau, bukan hanya dengan pujian, tapi dengan keberanian untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara tegas, mengingatkan kami, menasihati kami, menghibur kami, agar kami hidup di jalan kemenangan bersama dengan karya kebangkitan-Mu. Dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dari maut, kami menyambut dengan sukacita kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat Paskah, Bapak Ibu sekalian. Kiranya kemenangan Paskah ini memberikan sesuatu yang berbeda. Kita tidak sama lagi seperti yang lalu-lalu, tetapi kita menjadi orang yang berbeda karena kebangkitan Kristus itu. Baik, saudara, di hari Paskah, hari yang istimewa ini, tema yang diberikan oleh Bapak Pendeta Ipin ke saya adalah The Resurrection That Brings Life. Kebangkitan Kristus membawa kehidupan. Seperti apa sih? Mari kita membaca dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 8. Tadi liturgos mengambil dari Matius atau Markus tadi bacaannya. Kita ambil dari Lukas. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 8 saya akan membaca buat saudara-saudara sekalian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia kalau kita suka untuk membaca firman, merenungkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara, saya memulai dengan satu kalimat. Boleh dibantu saja dari atas? Ya. Ini kita kenal waktu kita masih sekolah. Kalimat itu persona non grata. Persona itu artinya personal, orang, pribadi. Non itu artinya tidak. Grata itu grace atau gracia. Jadi persona non grata ini adalah orang yang tidak pantas mendapat gracia, anugerah. Istilah ini terjadi dalam dunia hubungan bilateral antara satu negara dengan negara lain. Jadi suatu saat misalnya saudara menjadi duta besar atau menjadi konsulat di sebuah negara, lalu saudara dianggap persona non grata,
itu artinya bahwa saudara harus diusir, tidak boleh tinggal lagi di negara itu karena saudara tidak dipercaya. Kadang-kadang saya membayangkan, saudara, kekristenan kita sampai sudah usia sekarang ini, masih enggak sih kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Masih enggak kita betul-betul mengikrarkan iman kita bahwa kita percaya kepada Dia yang lahir, kemudian Dia menderita, mati, Dia bangkit lalu naik ke sorga? Masih enggak? Banyak orang begitu hebat ketika berada di gereja, dia buktikan bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi kekristenan tidak cukup diukur melalui keaktifan bergereja. Karena kehidupan kita, keseharian kita itu yang paling terang benderang, kita orang Kristen atau tidak. Sengaja saya mengambil dari kitab Injil Lukas, karena Lukas ini adalah seorang tabib. Dia seorang dokter. Dia mengenal Tuhan. Dan karena itu dia menjadi murid Tuhan, tetapi bukan di ring satu. Karena murid Tuhan itu ada bering-ring. Ring yang pertama sebenarnya kategorinya murid-murid andalan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu ada ring lagi, yaitu ring 12 murid. Lalu ada ring lagi, ring 70 murid. Dan Lukas itu adalah ring 70 murid. Artinya dia bisa ikut di momen tertentu, tapi momen tertentu dia tidak ikut. Karena dia bekerja sebagai seorang tabib. Dan kita masih ingat peristiwa Yesus menampakkan diri kurang lebih 11 kali nanti pasca kebangkitan. Pernah Kleopas dan temannya berjalan ke Emmaus. Siapa temannya itu? Lukas. Jadi Lukas dan Kleopas ini berjalan ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Kristus. Wajar, mereka bukan murid ring 1 atau ring 2. Sehingga mereka bertanya-tanya siapa ini. Tapi masa sih? Karena kebangkitan Kristus seperti tubuh semula, meskipun disebut sebagai tubuh rohani. Dan luar biasa, dua-duanya gak kenal. Termasuk Kleopas. Sudah tahu, Kleopas itu adalah saudara dari Yusuf. Yusuf suami Maria. Jadi bisa membayangkan banyak orang mengikut Tuhan begitu lama, tapi tidak memberikan jaminan apapun bahwa dia kenal Tuhan dengan persis. Saya dengar satu gereja besar di PRJ. Itu ada gerejanya besar. Tiba-tiba gembalanya, pendetanya mem-PHK 40 pelayan musik. Kaget saya. Wah, kalau di gereja kita, Pak Pendeta Ipin memecat pemain musik, aduh siapa lagi yang mau melayani? 40 orang karena jemaatnya ribuan. Tapi saudara jangan terpengaruh soal ribuan itu. 40 teman saya penatua gereja tanya, kenapa sih kamu pecat ke 40 orang? Jawabannya sederhana, hidup mereka tidak benar. Baik, mari kita singkirkan sejenak persona non grata tadi. Kita perhatikan teks Alkitab yang kita baca. Supaya semangat Paskah itu bergelora. Tidak hanya berputar rutinitas tiap tahun Natal Paskah. Tapi tidak memberikan efek apapun. Perhatikan teks ini. Di situ disebutkan pagi-pagi benar. Saudara perhatikan di situ. Pagi-pagi benar. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, tepatnya hari Minggu berarti. Pagi-pagi benar. Menarik saudara, dalam kitab Lukas ini menggunakan kata orthros. Karena waktu ini dipahami dalam berjenis-jenis kata dalam teks bahasa asli Alkitab. Orthros ini artinya waktu matahari terbit. Sedangkan Markus menggunakan kata
proi, artinya jam jaga terakhir, jaga malam. Nah, Matius menggunakan kata epiposko, menyingsing fajar. Makanya saya memberikan catatan pendek di ujung itu, the sun to the sun. Artinya apa? Kebangkitan Kristus pagi-pagi itu, dialah matahari itu, dialah sang surya. Sang surya itu adalah sang putra. The sun to the sun. Makanya setiap kali bangun pagi, itu artinya Tuhan menyapa kita. Dia merindukan bahwa kita juga berjumpa dengan sang the sun, yaitu putra Allah yang telah mati tetapi bangkit. Menarik saudara, kalau saudara membaca Matius, Markus, Lukas, di situ disebut pergilah beberapa orang. Lukas tidak menyebutkan nama-nama orang-orang itu. Tapi kalau kita baca dalam kitab Matius dan Markus, kita menemukan ada yang 2 perempuan, ada yang 3 perempuan, plus Salome. Nah, Salome ini adalah sepupuan. Jadi kalau dalam tradisi hierarki keluarga, Elizabeth adalah kakak yang paling tua. Yang kedua adalah Anna. Yang ketiga Sofia. Elizabeth punya anak, namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Anna punya anak, namanya Maria. Sofia punya anak, namanya Salome. Kita ingat, berarti mereka ini sepupuan. Masih ingatkah peristiwa Yesus bersama dengan kedua orang tua menuju ke Mesir karena diusir oleh Herodes pada waktu itu? Bersama siapa? Bersama Salome, karena Salome ini seorang bidan. Makanya ada tokoh agama yang bilang begini, emang waktu Yesus dilahirkan bidannya siapa? Lah yang ini Salome, orang Kristen gak bisa jawab pula. Kita lanjutkan sebentar, bahwa ternyata yang pergi ke kubur pada pagi-pagi benar itu adalah perempuan-perempuan. Dari sudut gender, mereka tidak diperhitungkan. Tapi justru mereka yang mencari Tuhan, orang-orang yang terbuang outsider, tapi mereka justru yang mencari Tuhan, padahal ancamannya mati. Karena kebiasaan, kalau jenazah itu mereka bisa kemudian membuka lalu dibalsemkan kembali sehingga tidak bau bertahan lama. Para perempuan, hebat bukan? Pertanyaannya di mana sih para lelaki itu? Kadang-kadang di gereja juga lebih banyak perempuannya daripada lelaki ya. Saya pernah tugas di Korea Selatan. Itu satu gereja itu 48.000 jemaat. Misionaris saja 1.000, pendetanya aja banyak. Itu yang datang pagi-pagi, doa pagi itu. Karena waktu itu saya datang bertepatan dengan Presiden Korea Selatan, itu Lee Myung-bak namanya. Itu perempuannya banyaknya luar biasa, tapi nanti agak siang para lelaki. Mereka sungguh bersyukur Tuhan menciptakan mereka sebagai perempuan. Padahal kalau orang Yahudi berdoanya begini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan aku manusia dan lelaki, bukan perempuan. Bayangkan itu doanya orang Yahudi itu kasar-kasar itu. Karena perempuan tidak dianggap, tapi peristiwa yang hebat soal Paskah ini justru perempuan-perempuan itu. Menarik, dalam kitab Lukas yang kita baca tadi, peristiwa perjumpaan mereka dengan malaikat, karena ada yang berkata 1, ada yang berkata 2, namun pastinya 2, karena ada yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Matius, Markus menyebut terjadi gempa bumi. Berarti gempa bumi terjadi kembali setelah peristiwa Jumat Agung, yaitu jam 12 Yesus tergantung di atas kayu salib. 3 jam, lalu jam 3 tepat dia mati, lalu terjadi goncangan yang hebat. Lalu Alkitab mencatat, terbelahlah tirai bait Allah. Berarti peristiwa yang kedua lagi.
Tapi bukan itu yang saya mau katakan kepada saudara di hari Paskah ini. Ada pertanyaan dari malaikat yang tidak muncul dalam kitab Matius dan Markus. Kalimatnya apa sih? Menarik saudara, dalam teks bahasa Inggris, why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Ini kan kalimat yang lazim. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, dia bangkit. Ini pertanyaan yang bagi saya selalu setiap Paskah itu mengganggu pikiran saya. Mengapa sih orang Kristen selalu berita ini perlu didengungkan kembali? Karena kita acap kali lebih senang mencari kematian daripada kehidupan. Boleh nggak makan cunyuk? Oh sudah pasti, saya juga. Songsui apalagi? Songsui Belitung ada merahnya. Itu sedap. Kalau Bangka kelihatan nggak ada merahnya. Siapa bilang nggak boleh makan songsui? Siapa bilang nggak boleh makan cunyuk? Tapi jangan makan cunyuk kayak minum obat. Pagi cunyuk, siang cunyuk, sore cunyuk, malam cunyuk. Itu artinya kita mencari kematian. Ada yang darah tinggi di sini, nggak usah angkat tangan. Ada yang kolesterol di sini, ada. Wah, aye kena kolesterol. Saudara, mengapa sih kita kena kolesterol? Mengapa sih kena darah tinggi? Mengapa kita kena gula darah? Karena makan. Kalau makan sembrono artinya kita lebih mencari maut daripada hidup. Apalagi saudara-saudara, orang zaman sekarang gak peduli. Pokoknya apa yang dia suka, dia kerjakan. Akhirnya memang kita mencari kematian. Coba lihat, kalau orang bergereja, berapa banyak orang yang setia beribadah melayani Tuhan. Coba kalau ada urusan keluarganya. Sorry ya, saya nggak bisa pelayanan, ada urusan keluarga. Malah ada yang sombong bilang begini loh. Itu nggak ada di sini ya, di gereja lain. Bilangnya begini, sorry ya Muse Ipin, sorry. Saya cuti dulu ya. Saya tuh kadang-kadang gemes loh. Lihat orang yang mau sok-sok cuti. Emang kamu sesibuk apa sih? Sampai melayani pun gak bisa. Apa kita wali kota Jakarta Pusat atau gubernur DKI Jakarta? Bagaimana kalau Tuhan berkata, gue cuti dulu hidupmu 3 jam? Kan game over. Mengapa? Orang Kuntian, mungkin orang Bangka juga sama selalu. Coma ai. Mengapa? Nah, mari kita lihat. Mencari yang hidup. Ini pertanyaan serius bagi kita loh, saudara. Coba perhatikan lagi ya. Kata hidup. Lihat baik-baik. Kata hidup. Ini dari bahasa Yunani dalam teks itu saya periksa. Dia menggunakan kata zao. Wah, mirip bahasa Mandarin aja nih. Zao itu artinya bahwa itu kata kerja, hidup fisik menghidupi realita nyata ini. Jadi misalnya saya berteman dengan Muse Ipin. Ya ini relasi kami berdua sebagai sahabat. Karena itu kata hidup ini malaikat sedang mau mengatakan, mengapa sih kalian yang berelasi itu, lalu kalian mau mencari yang mati, bukan yang hidup, yang sebenarnya aktivitas, dan dia pernah menjanjikan itu. Ini beda dengan kata zoe. Zoe ini kualitas hidup dalam arti kekekalan,
Dan beda juga dengan istilah bios. Makanya muncul istilah biologi. Itu keseharian. Tarikan napas itu bios. Jadi luar biasa malaikat ini. Mau berkata, mengapa kamu yang berelasi dengan dia dan yakin bahwa dia hidup, tapi engkau mencari yang lain seolah-olah dia telah mati. Dan kata mati di sini memang menggunakan kata nekros, artinya tidak berguna. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini kita memang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Semua punya smartphone, punya handphone, semua punya. Menurut riset dari Amerika, setiap orang itu minimal satu hari tengok handphonenya 60 kali. Sedikit-sedikit lihat. Notifikasi. Teng, teng, teng. Notifikasinya beragam. Pokoknya lihat. Kalau nggak ada notifikasi, lihat lagi IG, berita apa, Ruben Onsu, pindah agama. Percakapan kita hanya berada di sekitar 60 kali. Kalau sudah lebih dari 60 kali, itu kategorinya depresi kecil-kecilan. Bapak Ibu, berapa kali sehari yang senyum-senyum ini? 61 kali aja itu kategori depresi. Apalagi saudara, zaman sekarang ini orang suka yang namanya flexing itu. Mempertontonkan kehebatannya, kekayaannya. Orang senang dengan yang namanya hedon. Padahal tadi liturgus berkata bahwa Kristus itu telah datang. Dia mati untuk kita. Karena itu kita juga harus belajar menderita bersama dengan dia dalam segala keadaan. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Apakah Kristen sekedar getting old atau Kristen grow up? Saya punya pengalaman tugas di Amerika. Orang Amerika itu kulturnya, meskipun mereka orang Indonesia, itu kulturnya sudah berbeda dengan kita. Ke gereja suka-suka, cara berpakaian suka-suka. Tapi saya pernah tugas di sebuah negara bagian namanya Arkansas. Itu daerahnya Bill Clinton, dulu presiden Amerika. Saya itu terharu. Karena orang-orang itu mereka nggak punya koster gereja. Mereka bagi jadwal, hari ini kamu datang ke sini bersihin. Hari Minggu kamu siapkan kopi, segala macam. Tiap hari itu pakai semacam ada headset, handphone, dengarnya lagu-lagu rohani. Terus saya nanya, apa sih yang membuat kalian kok begini rupa? Orang Indonesia jarang dengar lagu rohani, paling hari Minggu. Mereka bilang, Tuhan menyelamatkan kami di Amerika. Kita kan baru perpindahan dari Medan ke Jakarta, Palembang ke Jakarta, Belitung ke Jakarta, Bangka ke Jakarta kan? Tapi itu nyeberang laut. Kita naik pesawat. Puji Tuhan kan Tuhan masih menghantar kita sampai di sini. Tuhan masih menuntun kita. Itu luar biasa. Makanya tanda paling nyata kita mensyukuri kebangkitan Kristus, menghargai hidup, bukan lagi mencari yang mati, tapi mencari yang hidup, yaitu setiap hari Minggu kita beribadah. Karena kemudian dalam tradisi gereja mulai abad kedua, meskipun abad pertama, itu kebaktian di hari Minggu sudah diadakan pasca kebangkitan Kristus. Tapi setelah itu karena murid-murid pengikutnya bukan banyak juga yang menjadi bukan orang Yahudi, mereka beribadah di hari Minggu untuk mengingat Kristus bangkit di hari Minggu. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pegangan kita di situ. Nah sekarang tema kita, kebangkitan membawa hidup seperti apa? Apakah Zoe, apakah Zao, apakah Bios?
Ternyata ada lompatan. Kita bukan saja zao, tapi kita harus melompat sampai zoe. Mencari yang kekal. Investasinya harus besar ke sana. Dulu saya punya teman loh. Dia kehilangan uang. Ada teman saya dua-duanya kehilangan uang miliaran. Yang satu kehilangan 22 miliar. Wah, terus nangis. Terus ngomong-ngomong, aduh gimana ya. Istilahnya apes. Bulan berikut ada orang yang transfer balik. Salah transfer. Balik. Ada satu 6 miliar. Lalu dia bilang ke saya begini sama teman saya. Dia bilang begini. Coba 6 miliar itu saya sumbang ke gereja. Sudah hilang baru pengen nyumbang. Makanya sebelum hilang jangan sampai nyungsep loh ya. Nyumbang. Ini yang namanya investasi kekal. Jangan hanya berpikir kekinian. Berpikir juga keakanan dong. Jangan hanya kekinian. Nah, mari kita lihat kebangkitan membawa hidup itu seperti apa. Pertama, perhatikan. Yang pertama, membawa hidup artinya kita menghargai inkarnasi. Kristus mau datang menjadi manusia rela mati bagi kita. Dengan demikian hidup kita menjadi berarti. Jadi kalau hari ini kita menghargai karya Paskah, maka kita akan berubah. Yang dulu cerewet sekarang gak cerewet yang lagi. Dulu pelit sekarang gak lagi. Dulu suka marah sekarang gak lagi. Karena menghargai inkarnasi itu. Kekekalan kita. Saya senang dengan ada seorang imam. Dia juga sastrawan. Namanya Pierre Teilhard de Chardin. Perhatikan. Dia bilang begini. Sukacita adalah tanda paling nyata kehadiran Allah. Makanya kalau saudara mukanya masem, tidak ada senyuman sama sekali, kecuali memang wajahnya dari sananya begitu ya, wajahnya ngotot marah aja, itu lain kisah. Tapi orang yang bersukacita adalah tanda paling nyata kehadiran Allah. GP Kris harus buktikan itu. Minimal seperti liturgas tadi ya. Senyum terus. Liturgas Jumat Agung juga bagus kemarin. Wah, Mose Ipin ini jemaatnya kecil-kecil, maksudnya muda-muda. Mereka pintar berpimpin liturgi itu luar biasa. Filipi 2:7-11 saya sengaja baca kembali karena menghargai proses inkarnasi itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Soli Deo Gloria membuat hidup menjadi berarti. Kalau hidup berarti itu disebut dengan kata lain orang beriman. Jadi Paskah itu membawa kehidupan, membuat hidup makin berarti, artinya kita makin beriman. Menarik di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ada yang hafal persis? Keyboardis kita hafal? Pianis kita hafal? Ibrani 11 ayat 1. Ada majelis yang hafal? Padahal ini kayak kita lagi ujian skripsi di kampus aja. Iman adalah dasar. Udah itu aja dulu deh, nggak usah yang panjang-panjang. Saya pernah membaca beberapa teks yang agak tua. Jadi dia menggunakan kata, ada yang faith is confidence. Jadi iman itu percaya, bukan sekedar percaya diri juga. Sadar diri dulu baru percaya diri. Ya, sadar diri dulu baru percaya diri. Tapi ada satu lagi menggunakan kata faith is substance. Substance itu dari bahasa Latin substare.
tidak pernah bergeser imanku. Wow. Pasca itu mengingatkan kita, jangan bergeser imanmu meskipun ujian itu menghantam engkau bagaikan gelombang yang kencang. Karena pasti Tuhan akan berdiri dan berkata, diamlah. Itu peristiwa yang terjadi di Danau Galilea. Sudahkah hidup kita berarti? Sudahkah kita menjadi orang beriman? Satu. Yang kedua, perhatikan. Bersedia diinterupsi atau ditegur. Nah, kalau orang yang ditegur itu berarti memang dia berkorban, kan? Saudara, emang dalam rumah tangga itu, istri saya juga sering tegur saya kalau saya salah. Ya saya memaklumi, tapi kalau saya benar agak ngotot juga saya. Tapi begitulah kehidupan rumah tangga ya. Masa mulus-mulus semua, impossible. Tidak mungkin. Apalagi kalau sudah nyakitin, wah sudah nggak ada istilah sinmung-sinmung lagi udah. Sudah nggak ada, udah jengkel. Tapi bersedia diinterupsi ini Tuhan perlu menegur kita loh. Dengan caranya, sakitkah, kerugiankah, teguran orangkah, nasihati mu'sekah, itu diinterupsi. Atau pas membaca firman, tutup mata buka, tak. Kalau kamu tidak bertobat dihukum mati. Berarti gua harus bertobat nih kalau bahasa Jakarta. Jadi kita ini harus bersedia diinterupsi. Saya mengajak, ada satu orang di Alkitab yang selalu diceritakan oleh guru sekolah minggu. Dia orang pendek. Siapa namanya? Wah, pinter. Waktu itu saya pernah nanya Musa, siapa orang pendek? Dia bilang Lazarus. Tapi dia bilang, oh iya, Pendeta Daud. Iya, Sakeus lebih pendek lagi dari itu hanya teknik dia aja. Saudara tahu ketika Sakeus itu berjumpa dengan Yesus, itu benar-benar terjadi sebuah perubahan yang radikal. Dia berkata, sekiranya ada orang yang saya peras, saya akan ganti seperempat. Seperempat hartanya itu dia ganti kepada orang yang dia peras. Mana ada yang namanya tukang pajak ini tidak memeras, semua dia peras. Nah, sekarang kalau seperempat harta kekayaan dia berikan, tinggal berapa? Oke, itu pertama. Yang kedua, Sakeus ini berkata, aku akan memberikan separuh hartaku untuk orang miskin. Waduh, ujung-ujungnya tinggal berapa sih uangnya? Habis harta kekayaan. Tapi sukacita tadi, meskipun diinterupsi dengan cara seperti itu, Sakeus bersyukur. We must be realistic. Kita harus realistik dengan kehidupan ini. Jangan orang-orang yang punya kerinduan yang aneh-aneh. Sekarang kan ada istilah time is money. Love is money. No money, no honey. Iya kan? Saya kalau istri saya itu minta emas, saya diem aja. Mengapa? Karena diam itu emas. Clear persoalannya. Jadi time is money, love is money, no money, no honey. Emang kalau pacaran tuh nggak ada dana yang keluar. Kalau saya dulu beda. Mungkin beda dengan Musa Ipin ya. Kalau dulu saya pacaran, saya selalu ingatkan istri saya, jangan coba-coba keluarkan dompet kalau sedang jalan sama saya. Wah, istri saya senangnya luar biasa. Tapi kalau sudah habis makan, boleh kamu keluarkan dompetmu. Kan orang Jawa bilang bodoh wae. Orang Jawa bilang sami mawon. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, perhatikan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara mbok yao orang Jawa bilang.
Jangan egois. Kadang-kadang tradisi Tionghoa itu menarik juga. Cincailah. Cincailah. Ngai cincailah. Kadang-kadang itu penting. Artinya udah nggak usah buat ribet hidup ini. Nggak usah buat ribet. Karena kita ingin apa? Hidup kita berarti. Dulu waktu saya sekitar masuk Jakarta tahun 97, itu saya pernah diminta khotbah syukuran seorang polisi yang mau menjadi brigjen. Tapi saya dengar dari anaknya, papaku tuh suap baru jadi brigjen. Saya langsung bilang begini, ya udah saya nggak jadi pimpin lah. Mau syukuran apa? Saudara terus korupsi, lalu minta pendeta datang doain. Ini kacau balau ini dunia ini. Kacau balau. Saya punya pengalaman waktu saya tugas di Beijing. Itu saya coba injili, ada seorang di situ. Di lapangan Tiananmen itu ya. Baru mau injili dia sudah kasih saya yuan. Saya kira luar biasa ini di Beijing ini. Baru mau injili dia aja dia sudah kasih yuan. Tapi karena saya nggak tugas lagi di sana, dia mau terima Yesus pada waktu itu. Bukan uangnya itu, karena biasa saya pergi ada uang. Tapi saya ingin kehidupan saya berarti. Makanya saya harus belajar untuk ditegur. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Saya tidak boleh lagi egois mikir soal diri saya sendiri. Saya selalu bilang ke anak istri saya, anak saya tunggal, seperti Muse Ipin. Saya bilang, jangan punya keinginan yang macam-macam. Cukup apa yang ada saja. Jadi kalau pergi belanja-belanja itu dia sudah tahu mahal. Oh iya, ya nggak usah. Cukup lihat aja senang. Kalau gemes pegang aja tasnya misalnya, pengen pegang, waduh tasnya bagus ya cukup. Karena kesenangan itu singkat loh. Emang kalau saudara berdoa dapat uang banyak, setelah dapat uang banyak mau bertahan berapa lama? Kesenangan itu singkat seperti makan. Saudara kalau makan itu lihatnya pengen makan semua kan? Tapi makan itu hanya sepotong di lidah, masuk hilang. Tahu-tahu sudah ke toilet. Selesai. Apalagi di lidah kita ini posisinya beda-beda. Sini asin, sini pahit, sini manis. Saudara bayangkan kalau saraf kita terganggu saja, kita rasa asin semua loh. Minum madu rasa asin, gak frustrasi kita. Makanya kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita bergerakkan tangan kita, itu hebat itu. Itu anugerah Tuhan. Nah tapi kalau Tuhan tegur, bukan berarti Tuhan marah. Tuhan sayang. Itu ada Enci di belakang, saya belum tanya namanya. Saya sampai kaget dan Muse dari Bekasi bisa kebaktian di sini. Masih ke toko ya Ci ya? Tiap hari ke toko. Itu belajar dari cici kita itu. Kita hari ini semua PDI Perjuangan, cici aja yang Golkar. Just kidding ya Ci ya. Humor. Ni hao, hao. Itu Yang ketiga, yang terakhir. Nanti saya minta alamatnya ya. Jual apa? Di sebelah ada Cuanto itu ya, lagi ketawa. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang saya bilang kemarin, improvement. Improvement itu artinya kita perbaharui diri. Terus memperbaharui diri menjadi serupa dengan Kristus. Ini daya juang. Saudara lihat kata improvement. Itu kata pertama tuh I am. Berarti improvement itu dimulai dari diri kita sendiri. Jangan sok-sok menilai orang lain. Sudah enggak kita mengalami improvement dalam hidup kita ini? Pelayanan makin giat. Tadi misalnya liturgos, lagu yang mantap, tangannya digerakkan. Wah, berarti ada perubahan, misalnya ada improvement. Connect dengan
pemain musik. Makin luar biasa. Kebaktian jam 4:30, kita jam 4 semua sudah ada. Harus memberikan perubahan di Paskah kali ini. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tidak ada guna kita di sini kalau Kristus tidak bangkit. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, tidak ada dalam kitab manapun selain di dalam Yohanes 11 ayat 25 ini. Ini kalimat yang muncul ketika Yesus dan murid-murid menuju ke Betania. Saya pernah lewat Betania itu. Ke Betania atau dalam bahasa Inggris Betania. Betania. Tahu nggak Betania itu artinya rumah penderitaan. Ada satu gereja namanya gereja Betania. Saya nggak tahu, lalu mereka senang berarti gereja penuh penderitaan atau apapun, saya nggak tahu. Tapi sudah, kita bukan urusan kita. Waktu itu Thomas bilang begini, yuk kita sama-sama dengan Yesus mati di sana. Thomas ini soknya luar biasa. Tapi ketika peristiwa kebangkitan Kristus, perhatikan kalimat Yesus dan Thomas ini dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai ayat 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini Yesus setelah ia bangkit. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sebelum saya lanjutkan, Thomas mencucukkan nggak tangannya ke dalam lambung Yesus itu? Mencucukkan nggak? Enggak dong, Alkitab nggak mencatat, kita jangan ngarang-ngarang ya. Kata Yesus, Thomas menjawab dia, dan ini adalah tonggak sejarah liturgi gereja. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan yang paling dahsyat dalam sepanjang perjalanan catatan Alkitab. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah yang namanya improvement. Mau nggak kita memperbaharui diri? Kalau membaca silsilah para rasul, Thomas ini akhirnya menjadi martir di India. Makanya ada gereja Martoma di sana. Karena jasa dari Thomas yang awalnya tidak percaya. Saya merindukan nanti saudara pulang dari tempat ini. Paskah itu memberikan keberanian buat saudara improvement. Sekarang mulailah menginjil. Katakanlah tentang Yesus yang bangkit itu kepada temanmu, kepada keluargamu, dan saya yakin improvement akan terjadi terus-menerus dalam hidupmu. Saya ingin menutup khotbah saya. Dalam liturgi gereja mula-mula, bahkan ada yang mempertahankan sampai sekarang. Saat Paskah itu selalu ada pertanyaan. Yesus sudah bangkit? Lalu semua menjawab, ya, dia sudah bangkit. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu kalimat yang sama, dan saya berharap jawabannya yang sama. Ya, dia sudah bangkit. Jadi kalau saya bertanya seperti ini, Yesus sudah bangkit? Coba berdiri. Maaf Musa. Harus dengan suara yang keras, kalau perlu angkat tangan kanannya. Yesus sudah bangkit? Mari kita berdoa, Musa Ipin akan berdoa.